Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Nabtadi'u hadzal majlis bi hadzal masya' bi qira'ati surat al-Fatihah bi niyati li ruhi al-Qadi Abu Suja muallif kitab Matan Qayyah wa Taqrib wa li Syekh Hisham Kamil hafizahullah taala musyarrih hadzal kitab, yakni kitab Imta'un Najib Syarh Ghayat Taqrib. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kajian kita ini selang-seling kajian fikih. Pekan depan insyaallah kajian syarah hadis arba'in. Insyaallah besok Ustadz ke Martapura untuk membeli kitab syarah arba'in. Jadi yang sudah pesan lewat orang tua ya, ada listnya, ada datanya, itu sudah insyaallah Sabtu depan itu sudah ada kitab syarah arba'in. Dan kita sudah 2 pekan libur, makanya hari ini seuyuh-uyuhnya Banin setelah gotong royong sepagian, hari ini tetap kita adakan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan mendapat pahala dari keistiqomahan tersebut. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan di bahasan mengenai al-walimah. Di tadris pagi, dars pagi ini sudah antum bahas, tapi kita mengambil barokah dari kitab Imta'un Najib. Jadi syarahnya Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Qadi Abu Suja fi kitabih Matni Ghayah wa Taqrib wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-walimatu 'ala al-'ursyi mustahabbatun. Walimah urash, walimah perkawinan itu hukumnya mustahab. Hukumnya sunnah. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin. Dan memenuhi undangan walimah urash itu hukumnya wajib kecuali ada uzur, ada halangan. Faslun al-qasmu wa taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibatun. Taswiyah ya, yakni mabit, menginap di rumah istri kalau yang punya beberapa istri, baina zaujat di antara para istri, wajibatun itu hukumnya wajib. Wala yadkhul ala ghairil maqsum laha li ghairi hajatin. Dan tidak masuk ala ghairil maqsum pada selain yang dibagi laha li ghairi hajatin. Maksudnya tidak boleh tidak memenuhi hajat dari memenuhi kewajiban qasam itu kalau tidak ada hajat. Wa idza arada safara aqra'a bainahunna. Jika seorang suami itu hendak melakukan safar, maka hendaklah dia mengundi di antara nama-nama istrinya, wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah. Dan kemudian dia keluar melakukan safar dengan istri yang keluar nomor undiannya, keluar namanya. Wa idza tazawwaja jadidatan. Jika seorang suami menikah dengan istri yang baru, khassaha bis sab'i layalin, maka ada hukum khusus ya bagi istri yang baru itu
yakni bagi suami mabit selama 7 malam idza kana bikran, jika istrinya itu bujang, perawan. Wa bi thalathin idza kanat thayyiban, dan 3 malam, 3 hari 3 malam jika istrinya tersebut janda. Nah, itu dulu. Qala al-musyarih Syekh Hisam Kamil fi kitabih Imta' Najib Syarah Ghayah wa Taqrib wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Karena antum tidak pegang syarahnya, disimak saja. Al-walimatu lughatan mushtaqatun minal walam. Walimah secara bahasa itulah mushtaqah, bentukan, pecahan dari isim al-walam. Nah, jadi isimnya walam kemudian menjadi walimah. Nah, maknanya apa? Wal ijtima'. Jadi makna walimah itu adalah ijtima', berkumpul. Dari kata ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Wa syar'an, dan secara syar'i ismun likulli da'watin aw ta'amin yuttakhadhu li hadithi sururin aw ghairihi. Walimah itu adalah ismun, penyebutan, ya, bagi setiap undangan atau makanan. Jadi mau disebut, termasuk disebut walimah kalau ada orang berangkat haji. Kemarin kayaknya Habibi berangkat haji, namanya walimah juga. Namanya walimah safarul hajj. Ya, walimah safarul hajj. Walimah keberangkatan haji. Ada akikah, disebut walimatul aqiqah. Ada yang tasmiyah, disebut walimatul tasmiyah. Jadi apapun undangan, di sana dihadirkan makanan untuk menghadirkan kebahagiaan, surur, maka itu disebut dengan walimah. Nah, adapun untuk pernikahan itu istilahnya khusus, namanya walimatul urs. Ini perlu Ustaz garis bawahi, urs yakni ain ra sin, bukan ain ra shin. Jadi urs kalau ditulis Latin berarti koma di atas urs, bukan koma di atas ursy. Nah, itu berarti ada masalah pada transliterasi namanya. Itulah. Dan para ulama sebut kalau kemudian disebut walimah saja, itu maksudnya adalah walimah urs. Jadi kalau ada orang mengatakan ada undangan walimah, nah berarti maksudnya adalah walimah urs, perkawinan. Nah, tapi kalau aqiqah, antum harus lengkap menyebutnya, ada undangan walimatul aqiqah. Jangan hanya menyebut walimah, nanti dikira walimah nikah. Ada undangan walimah safarul hajj, antum undang katakan walimah saja, nah itu tidak cukup, harus lengkap walimah safarul hajj. Hukmuha mustahabbatun. Hukum melaksanakan walimah urs ini adalah mustahabbatun, yang disenangi, dianjurkan, sunnah hukum. Ad-dalilu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalilnya adalah dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang menjadi khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bin Auf, khususnya pada bagian tangannya. Apa yang beliau lihat? Athara sufratin, sisa bekas-bekas warna kuning di tangannya. Qala Rasul, "Ma hadza?" Apa ini? Qala, kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Inni tajawwaztu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin." Kata beliau, sesungguhnya aku menikahi seorang perempuan dengan maharnya wazan seberat nawatin min dhahabin, 1 biji emas. Nah, kalau tahu di sini 1 biji emasnya itu berapa? Hilmi itu, jangan bentuk kopi itu. Lepas, ambil sejadahnya. Jangan melalain pada orang. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau. Aulim walau bisyatin. Lalu kata Nabi, lakukanlah walimah
meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi tadi pada lafaz aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Amun wadah kita ini seekor kambing itu sama lawan akikah. Akikah seorang anak kebinian, ya kan? Nah, mun ditatak-tatak dagingnya itu ya kira-kira jadi 200 porsi lah. Nah, artinya apa, walimah itu tidak harus mewah, tidak harus megah. Bisa jadi hanya dengan seekor kambing pun sudah jadi ya. Mun di pondok nih misalkan ada nang hendak pernikahan lalu langsung walimahan di sini menyembelih seekor kambing. Mayu aja santri MDM kan dan warga sekitar. Jadi sebujurnya kada larang. Kita jenah mengalihi terkadang. Anu ja kawanan banyak yang di Facebook, yang di Instagram, yang di Twitter. Oh, diundang beratan bisa 10.000 datang. Lalu berhutang ke bank. Nak walimahan berhutang ke bank. Menggawi nang sunnah tapi melanggar yang haram. Kada berkah. Menggawi yang sunnah kan walimah tadi sunnah hukum itu. Berhutang di bank kena riba, menggawi yang sunnah melanggar yang haram demi gengsi, bukan demi menjalankan sunnah Nabi. Di niat itu sudah salah. Rugi ya, abah ini mengadakan walimah besar di gedung yang besar, biayanya besar. Abah ini kan orang terkenal, misal lebih hutang di bank. Nah itu sebenarnya bukan ihya sunnatin Nabi, tapi justru sebenarnya sekedar gengsi. Nah ini terutama untuk orang tua yang berisi anak pebinian. Nah kalau nang berisi anak lelakian pasti hendaknya yang sederhana aja supaya jujurannya murah. Ela Z, elake. Nah, tapi berisi anak pebinian nih biasanya gengsi. Anak pertama nih, anak satu-satunya pulang semata wayang. Rugi, mau kada menyewa gedung gitu. Ini nasihat untuk para orang tua yang nanti nonton di YouTube. Tadi Nabi mendoakan barakallahu lak. Nah, nanti lengkapnya doa Nabi itu ada doa Nabi untuk putri beliau Fatimah ketika menikah dengan sepupu beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Lengkapnya barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu antum kalau hadir walimah harus doakan tuh mempelai. Barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Apa beda barakallahu lak dengan barakallahu alaik? Lak itu untuk yang dianggap baik, yang dianggap khair. Alaik itu yang dianggap syar. Yang namanya pernikahan itu tidak lepas dari senang dan duka, ya, gembira dan sedih. Ibarat perahu yang berlayar di bahtera, di lautan, itu kadang ombaknya landai, kadang ombaknya tinggi menggunung. Nah, ketika landai, ketika senang, ketika bahagia, ketika harmonis, semoga Allah memberikan keberkahan pada engkau. Itu lak, barakallahu lak. Tapi ketika rumah tangga sudah puluhan tahun tidak dikaruniai anak, ada orang ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, pelakor namanya. Nah, ada ujian, maka mudah-mudahan disabarkan dalam ujian itu. Doanya barakallahu alaik. Nah, itu bedanya lak dengan alaik. Jelaslah. Jadi entah itu khair, sesuatu yang dianggap baik, atau sesuatu yang dianggap syar, kedua-duanya ada keberkahan dari Allah. Itu doanya. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan mudah-mudahan Allah menghimpun engkau berdua dalam kebaikan. Ini simak nih, Hilmi. Kalau kena jadi memberi tausiah nikah, ya kan? Si siapa nih? Rija, mana Rijanya? Nah, ya, kalau kena di KO Ustadz Riza, kau kah memberi tausiah nikah ya? Ulun belum kawin lagi. Kada apa-apa Ustadz ya, kada apa-apa. Oh ini. Lalu ingat Riza Bahari pernah belajar penjelasan barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'akuma fi khair. Itu barang sampai. Nah itu makanya disimak pujur-pujur. Faidah al-afdalu fil walimati an takuna ba'da dukhuli li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulim ala nisa'i illa ba'da dukhuli, rawahul Bukhari.
Afdalnya itu walimah dilakukan setelah dukhul, setelah suami istri melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan walimah atas istrinya kecuali setelah beliau menggauli istrinya. Jadi kalau ada acara Jumat akad nikah, Jumat akad nikah, berarti apabila walimahnya munkawatu jangan hari Jumat itu juga. Atau Ahad akad nikah, jangan hari itu juga walimah. Bagus tuh kayak Pak. Jumatnya akad nikah, hari Ahadnya walimah. Sawat dukhul tadi. Akad nikahnya di Masjid Darul Ma'arif. Walimahnya di halaman pondok misalnya. Ya kalau lah hendak kena buah antum hendak menikah, lalu hendak mengenang masa-masa di pondok jar. Karena nang apa nih? Yang ijab qabulnya Ustadz Wahyudi aja. Orang tuanya sudah berwakil kepada saya. Zawwajtuka wa ankahtuka. Sah. Nah, hari Jumat kada langsung bulik nginap di hotel dulu di Banjar. Atau orang Banjar juga ya, rumahnya para pondok juga, seberang pondok aja orangnya. Ada sang nginap di hotel ya Labib. Undangi kawanan yang jauh-jauh. Yang di Palangka diundang. Selajur reunian ya, pengantinannya Habibie ya. Misal lah. Kada usah nyewa gedung Bapak. Kada usah nyewa gedung, murah. Halaman pondok ya, karena dipisah lakian binian. Jangan, anulah, ini misal. Jangan kada kau guring malam ini Habibi. Faidatun, al-walimatu la tafutu bi talaqin aw mautin aw tulil muddati ba'da dukhuli. Walimah itu tidak berlalu karena terjadinya talak. Maksudnya walimah itu tidak boleh lewat gitulah, tidak boleh lewat karena disebabkan karena terjadinya talak. Jadi jangan sampai belum sudah bertalak hanya walimah gitu. Au mautin, atau meninggalnya salah satu. Au tulil muddati ba'da dukhul, atau waktu yang begitu panjang setelah terjadinya dukhul. Jadi jangan juga terlalu lawas. Hari Jumat akad nikah, 2 tahun kemudian hanya walimah. Anak muwaikong sudah. Mas'alatun. Al-walimatul lati taf'alu qabla al-aqdi aw walimatu ghairi zawaji fal ijabatu ilaiha sunnatun. Walimah yang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah atau walimah sebelum pernikahan ya, maka memenuhinya itu hukumnya sunnah. Ada ini itu budaya pre-wedding. Pre-wedding. Belum akad nikah sudah ada pre-wedding. Ada acaranya sudah. Nah, ini menghadirinya tidak wajib. Tapi di sini disebutkan menghadirinya hukumnya sunnah. Far'un. Syurutu wujubi ijabati da'watil walimah. Di atas tadi kan disebutkan menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Tapi ada syarat-syaratnya. Tapi wajibnya seperti apa? Ustaz tegaskan. Kalau undangannya itu sifatnya ainiyah masing-masing. Ustadz Alfun dan keluarga misalkan diundang. Nah, berarti wajib ain tuh. Ini ada grup alumni MDM. Seluruh alumni diundang. Berarti hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah sebut nama fardu ain. Kalau diundang secara umum maka fardu kifayah. Apalagi undangannya seduniaan diundang. Mustahil juga datanglah seduniaan. Nah, tapi yang namanya fardu tadi yang wajib itu pun ada syaratnya. Makanya sini ada bahasan syurutu wujubi ijabati da'watil walimah. Syarat-syarat wajibnya memenuhi undangan walimah. Di sini ada 12 syarat. Lihat, ingat itu 12 syarat. Yang pertama,
alla takuna ad-da'watu mukhtasatan bil aghniya'i faqat wa la yud'a ilaihal fuqara. Jadi jangan sampai undangan walimah itu khusus hanya untuk orang-orang tertentu. Di sini dicontohkan aghniya. Jadi yang sugih-sugihnya diundang berataan. Nah, labib ini termasuk orang sugih. Lalu diundang labib. Nah, jadi khusus ini orang-orang sugihnya yang diundang. Maka tidak wajib menghadirinya. Yang miskin kada diundang. Nah, disebut di sini tadi kan wala yud'a ilaihal fuqara. Orang miskin kada diundang. Khusus nih undangan untuk orang-orang sugih. Maka tidak wajib kita menghadirinya, bahkan haram. Kapan waktu dapat cerita salah satu pangeran Saudi itu melakukan akad nikah. Lalu yang diundang itu khusus bukan pejabat-pejabat negara di Saudi Arabia dan negara-negara tetangga. Khusus bukan pejabat-pejabat saja. Rakyat jelata tidak diundang. Nah, menghadiri undangan itu kalau antum adalah pejabatnya tidak wajib. Nah, jadi walimah itu tadi untuk menghadirkan surur, kegembiraan, lebih-lebih terhadap orang yang miskin. Jadi jangan dipilih-pilih, yang sugih diundang, yang miskin juga wajib diundang. Jadi kalau ada undangan khusus dengan orang sugih, khusus dengan pejabat tertentu, maka tidak wajib menghadiri. Yang kedua, aydu'a ilaihal mad'u bi'ainihi. Undangannya itu sifatnya bi'ainihi, yang fardu ain tadi. Sudah disebut ngaran. Ustadz Muhammad Hafiz. Nah, misalkan undangannya. Maka berarti wajib menghadirinya. Fa idza kanatid da'watu 'amatan fala tajib. Kalau undangannya itu umum maka tidak wajib. Yang ketiga, ayyuda ilahi fil yaumil awwal amma fi yaumil tsani aw tsalis fa sunnatun. Yang wajib itu menghadiri undangan pada hari pertama. Jadi misalkan orang sugih nih, saking sugihnya, atau di Jawa masih ada kebiasaan itu. Walimahan pestanya 7 hari 7 malam. Saking sugihnya manusia. Walimahan 7 hari 7 malam. Maka yang wajib kita hadiri itu hanya di hari pertama. Hari kedua, ketiga itu sunnah. Apalagi sampai hari ketujuh tadi. Yang keempat, alla yud'a shakhsu li khaufin minhu aw tama'in fi jahihi. Jadi tidak diundang, ya kita itu tidak diundang oleh seseorang li khaufin minhu karena takutan. Nah, misalkan tuh preman di satu kampung mau undang, bila kada hadir bisa diganggunya. Nah, itu berarti karena khauf. Jadi bukan karena khauf kita hadir, atau tama'in fi jahihi, atau karena tamak berharap mendapat kedudukan dari dia. Kalau sekarang itu ada istilah ya, menjilat, ABK asal bapak, apa ABK? Asal bapak senang, ABS. Nah, itu. Jadi bukan karena itu kita menghadirinya. Baik, kemudian yang kelima, ayyakuna kullum minad da'i wal mad'u muslimaini. Hendaklah yang mengundang, baik da'i pengundang maupun mad'u yang diundang itu sama-sama muslim. Jadi kalau ada orang non muslim mengundang, kita tidak wajib hadir. Boleh kada? Boleh, tapi tidak wajib. Kapan waktu Ustadz ditanya, ada warga di komplek itu, Ustadz kami dapat undangan dari Pak XXX. Nah, acara walimahnya itu di pura. Puranya itu 2 tingkat. Nah, akad nikahnya di dalam pura, nanti walimahnya di atas. Bagaimana Pak Ustadz hukum menghadirinya? Jawabannya tidak wajib. Bahkan kalau kemudian pian hadir di tempat itu ada simbol-simbol kemusyrikan, ya, simbol-simbol kemusyrikan, maka haram kita hadir di dalamnya. Saya jelaskan begitu. Ustaz termasuk yang diundang juga, tapi diundang secara umum, ya, akhirnya tidak datang. Yang ketujuh, ayyakuna da'i mutlaqut tasarruf. Hendaklah pengundang itu memiliki hak tasarruf. Artinya apa? Dia memang punya hak untuk mengundang. Jangan sampai
kita itu hadir pada acara yang mengundang itu kada punya hak mengundang. Biasanya kalau di undangan perkawinan itu kan ada turut mengundang. Nah, sebut namanya ini. Sekalinya kawan si A berundangan, yang diundang si B. Nah, si B itu tiba-tiba membawai kita. Nah, si B itu tidak punya mutlaqut tasarruf. Yang punya mutlaqut tasarruf siapa? A atau B? Si A, yang karena ampun aroh, nih ampun acara si A. Kalau si A mengundang kita, wajib kita datang. Kalau si B yang membawai, yuk kita makan gratis yuk wadah si A. Mahasiswa mencari makan gratis. Nah, itu kita kada boleh hadir. Kenapa? Karena kita tidak diundang oleh orang yang punya hakut tasarruf. Jelas nih? Nah, nyatakan tulang itu jadi mahasiswa. Dibawai kawan yang diundang, kita kada diundang. Kawan yang diundang membawai kita. Nah, itu kita tidak punya hak untuk hadir di walimah tersebut. Yang kelewat tadi ke-6. Ayyakuna fil malid da'i syubhatan qawiyatan. Alla yakuna fi malid da'i syubhatan qawiyatan. Janganlah sampai pihak yang mengundang itu hartanya itu dominan harta yang syubhat. Apalagi kalau haram. Bandar judi misalkan itu usaha satu-satunya judi. Nah, maka kita ada boleh hadir. Ya, tidak wajib kalau di sini. Baiknya dihindari. Bandar narkoba nyata koruptor. Nah, penadah. Nah, mohon maaf, germo. Salah germo. Mucikari. Tahulah mucikari. Germo, kada tahu. Nah, karena boleh cari di Google. Yang biasa mengkoordinir wanita-wanita malam tuh katanya germo. Tahu? Paham? Jangan dihadiri. Kemudian 7 tadi sudah, yang ke-8 alla yakuna da'i fasiqan aw zaliman. Jadi dai pengundang itu bukan orang yang fasik. Orang yang fasik itu apa? Orang yang biasa melakukan dosa besar, gasan dirinya sendiri. Kalau zaliman melakukan dosa terhadap orang lain, nah itu zalim. Zalim itu lawannya adil. Adil itu wad'u syai' fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Bila ujian praktek tadi dasar bagus, ya nilainya bagus. Ada kesalahan, ada ini, lalu nilainya kurang bagus, ya memang begitu keadaannya. Jangan sama aja disamakan jadiin berataan. Nah, itu kada adil. Adil itu wad'u syai' fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ujian prakteknya dasar bagus, nilainya bagus. Yang kurang, nilainya kurang. Nah, gitu. Itu adil, meskipun tidak sama. Adil itu tidak harus sama. Kalau disamakan aja Bang, kada adil. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi dibalik. Gara-gara anak seorang dibagi, yang lain lebih rendah pada anak seorang. Nah, itu lebih tidak adil, zalim katanya. Nah, itu zalim. Yang ke-9, alla ya'dzural mad'u bi murakhasin fi tarkil jamaah. Yang diundang itu tidak sedang ada rukhsah, ya, karena ada kesibukan tertentu. Au ya'tadhiral mad'u ila da'i wa yardi bi takhallufihi. Atau ada halangan yang kemudian si mad'u yang diundang itu menyampaikan kepada dai, orang yang mengundang, dan dia ridha atas ketidakhadirannya. Lalu yang ke-10, ayyakuna fiha munkarun. Di dalam walimah itu tidak ada kemungkaran. Kemungkaran apapun bentuknya, pelanggaran syariat apapun itu kemungkaran. Di sana ada khamar, berarti mungkar. Di sana ada bedangdutan, ada biduan nitanya, penyanyian lagu-lagu yang mengundang syahwat, pakaiannya kentat. Nah, itu mungkar, maka jangan dihadiri. Lakian binian campur baur, biniannya tabarruj, gincunya warna-warni, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, biru,
sesuai dengan partai pilihan dia. Nah, itu mungkar, maka kita tidak boleh menghadiri. Biasanya Ustadz kalau ada walimah begini, kalau ada kemungkaran itu usah ada datang. Tapi kalau hendak datang juga datang, sampai di muka lawang foto cepet, batu bulik. Lalu kirim ke yang pengundang. Karena yang fardu ain tadi. Kalau yang fardu kifayah di grup misalkan diundang, biasanya kada datang. Hampir dipastikan kada datang. Ketika ada kemungkaran. Tapi kalau yang tadi pribadi biasanya datang cepet kirim. Ulun sudah datang, ini doanya begini dah selesai. Kada makan, kada minum, datang langsung balik. Dah, gitulah. Lalu yang ke-11 ayyakuna alla yakuna hunaka may yata'adza bihil mad'u aw la taliqu bihi majalisatuhu. Jadi di sana di acara walimah itu tidak terjadi sesuatu yang menyakitkan hati dan perasaan mad'u, orang yang diundang, atau tidak boleh ada di sana majelis yang tidak layak. Nah, itu ditafsirkan aja kan. Yang ke-12 alla yakunu da'i wal mad'u imra'atan. Jadi yang mengundang ini baik dai maupun mad'u itu bukan perempuan. Artinya Pak, kalau kalian memahami di sini, bila yang mengundang itu bebinian, ya laki-laki yang diundang itu tidak wajib untuk hadir. Jadi lelakian aja. Wallahu taala a'lam. Baik, kita lanjut ke fasl al-qasmu atau pembagian. Tadi sudah dibaca matannya. Al-qasmu lughatan taswiyatu fil mabiti liman kana indahu aktsaru min zaujatin. Qasmu itu pembagian, ya, qasam itu pembagian adalah pembagian yang sama taswiyah fil mabit dalam hal menginap. Mabit itu menginap. Mabit di pondok, nginap di pondok. Mabit di masjid, berarti nginap di masjid. Tidur di masjid. Liman kana bagi siapa dia indahu pada dirinya aksaru min zaujatin, yang banyak istrinya. Istrinya lebih dari satu itu banyak hitungannya. Fa in bata inda wahidatin minhunna lazimahul mabitu indal baqi. Jika dia bata menginap, bata termasuk saudaranya siapa? Bata yabitu saudaranya siapa? Kana. Berarti hukumnya apa dia? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Bata yabitu. Paham tuh? Fa'in bata, jika dia menginap inda wahidatin pada salah satu minhunna dari istri-istrinya lazimahul mabitu, maka wajib dia mabit indal baqi pada istri-istrinya yang lain. Ya kada boleh wadah bini anom aja terus guring, bini tuha ada diilangi, itu kada boleh. Hukmuhu, apa hukumnya? Al-qasmu bainaz zaujati wajibun fil mabit. Yang penting ilmunya dulu lah, pelajari dulu. Masalah menggawi kadanya itu nomor sekian. Yang penting tahu ilmunya. Kan tidak semua ilmu itu harus diamalkan. Jadi kalau ada kaidah al-ilmu lil amal, itu ada jawaban ilmu-ilmu yang tidak harus diamalkan. Besok nih kita salat Id. Insyaallah kita tuh salat Id hari Rabu tanggal 28 Juni. Insyaallah. Tergantung nanti dari ru'yat Saudi. Nah, tapi menurut perhitungan Ustadz, Saudi itu nanti wukuf itu tanggal 27 Juni. Tanggal berapa tadi? 27 Juni. Hari apa itu? Selasa. Yang namanya wukuf di Arafah bagi jamaah haji itu pelaksananya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Mulai Syawal, lewat dah. 9 Dzulhijjah. Kalau hari ini 9 Dzulhijjah, berarti besoknya tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Insyaallah nih, insyaallah lah. Ustadz kadang mendahului takdir kadang. Ini memandang dengan ilmu, ya. Nazar bil ilmi, bukan asal. Analisa kalau ajaran ini, tahlil, ya.
Insya Allah nanti wukuf itu hari Selasa tanggal 27 Juni. Berarti 10 Dzulhijjahnya kapan? 28 Juni, hari Rabu. Insya Allah kita hari Rabu di sini. Insya Allah. Adapun pemerintah kemungkinan besar pemerintah itu hari Kamis tanggal 29. Kenapa Ustaz beda lagi? Ya begitulah kenyataannya. Muhammadiyah itu juga nanti insya Allah hari Rabu tanggal 28. Muhammadiyah sudah mengumumkan, sudah hampir dipastikan. Kalau kita belum bisa memastikan, tergantung hasil ru'yat dari pemerintah Saudi Arabia. Kenapa kok mengikut Saudi Arabia? Karena salat Id itu berkaitan dengan manasik haji. Disebut juga makanya sebagai dengan apa? Idul Adha itu orang menyebut dengan hari raya haji. Selain juga istilahnya hari raya kurban. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, ibadah haji di mana pelaksanaannya? Di Makkah, di Saudi. Nah, berarti penetapannya itu bergantung kepada penetapan pemerintah Saudi. Kalau di zaman Nabi dulu tergantung pada wali atau gubernur Makkah. Wali atau gubernur Makkah. Ya, itu alasannya. Dan menurut nazar bil ilmi lagi, insya Allah guru kita, guru Muhammad Bakhit, ya, itu pun juga akan melaksanakan pada hari Rabu tanggal 28. Kenapa kok Ustaz menyimpulkan begitu? Ini bukan tidak ihtiram dengan beliau, bukan mendahului, bukan. Ini sekali nazar bil ilmi, yang memandang dengan ilmu. Karena satu, beliau itu mengamalkan hisab. Jadi pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih Barabai itu menggunakan hisab, hitungan. Makanya Idul Fitri semalam Guru Bahit berdahulu juga pada pemerintah. Sama lah nih kita di sini. Nah, yang kedua, Sidin itu beberapa kali Ustaz lihat untuk Idul Adha itu juga merujuknya kepada pemerintah Saudi. Sekali lagi bukan tidak ihtiram kepada beliau, bukan mendahului, bukan. Tapi ini nazar bil ilmi, memandang dengan ilmu. Orang memandang dengan ilmu kan lalu dia bisa mengetahui, ya, menduga, menganalisa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kayak gempa, kemungkinan akan terjadi di sini, titiknya di sini, berat gempanya begini, skala Richternya, kemudian panjang gelombangnya begini, segala macam. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, termasuk misalkan ini sedang terjadi gelombang panas di India, sampai di India suhunya mencapai 50 derajat. Jadi kalau antum di sini panas, di India lebih panas. Ya. Di sini panas, di India lebih panas. Di India sampai 50 derajat. Aspal itu mencair. Jadi kalau naik sepeda motor, naik mobil, ban motor itu nempel di aspal. Ustaz beritahu, antum kan nggak nonton. Ini dikasih tahu, nonton Ustaz di TV One. Videonya ada, jadi bukan hoax. Panas sampai 50 derajat. Nah, di sini nggak nyampe segitu. Jadi mengeluh ya mengeluh, tapi jangan terlalu mengeluh. Ada yang lebih panas. Nah, lalu ada yang mengkaitkan ini dengan fenomena akhir zaman. Nah, bahwa ini kiamat sudah hampir dekat. Nah, tapi Ustaz kaji, teliti, insya Allah belum. Ya belum. Jadi ini fenomena alam biasa, ya. Jadi belum mengarah kepada tanda-tanda kiamat kubro, belum, ya. Tapi tetaplah kita harus hati-hati, ya. Tetap kita harus hati-hati. Kan kehendak Allah setemat aja. Jar Allah kiamat selesai. Jadi kita perlu. Nah, itu artinya apa? Nazar bil ilmi. Nah, insya Allah guru kita, Guru Bahit itu pun nanti insya Allah hari Rabu. Nah, yang hendak Ustaz sampaikan apa? Yang namanya sholat id itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi misalkan khatib tuntung sholat, itu sholatnya sunnah mu'akkadah. Khutbahnya itu sunnah mu'akkadah juga. Jadi kalau setelah sholat antum langsung pulang ke asrama, hukumnya apa? Boleh tidak? Boleh. Cuma makruh. Nah, tapi pantaslah khatib sedang berkhutbah, antum sambil menggambar, sambil melukis, sambil berpanderan, atau bahkan boleh ke asrama, pantas tidak? Tidak pantas. Itu contoh ilmu yang tidak harus diamalkan.
Jadi tahu itu bukan untuk lalu kemudian kadang menggawi. Bahari rajin mana sembahyang? Sebelum zuhur, sesudah zuhur digawi 2 rakaat. Imbahnya tahu hukumnya sunnah, sunnah aja jajar kerasa digawe. Nah, gara-gara tahu hukumnya sunnah. Jadi ada yang gitu. Jadi ada ilmu itu yang tidak harus mesti diamalkan. Jadi ilmu itu ilmu yang kemudian diamalkan, ada ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu tentang sesuatu itu haram, ya jangan diamalkan. Mengamalkannya dengan tidak mengamalkan. Paham ya? Ya. Baik. Sampai terkesah gitu. Nah, maksudnya ini kita mempelajari ini bukan berarti nanti harus mengamalkan, tapi paling tidak kita mengerti hukumnya. Ya, kada tahu kan di antara buah pian misalkan ada yang bebini lebih dari satu, harus paham ini dulu. Jangan sampai asal bebini aja tapi kada tahu ilmunya. Jadi apa tadi? Hukumnya hukmuhu al-qasmu bainaz zaujati wajibun fil mabit. Wajib nginap di antara istri-istrinya tadi. Qala ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi istri-istri itu mithlul ladzi, itu yang semisal, 'alaihinna atas mereka, bil ma'ruf dengan sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa saja? Ya, terutama dalam hal mabitnya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indar rajuli imra'atani, jika seseorang laki-laki itu punya 2 orang istri. Ini tapi antum enggak bisa lihat sih ya. Ini sebenarnya kalau di i'rab bagus ini. Indar rajuli itu namanya khobar kana muqaddam. Imra'atani itu namanya isim kana muakhar. Makanya dia marfu. Tanda marfu'nya apa? Alif, karena dia isim musanna. Nah, itu kalau di i'rab. Jadi kalimat idza kana indar rajuli imra'atani. Jadi imra'ataninya itu isim kana. Tapi muakhar ya diakhirkan. Baik. Falam ya'dil bainahuma, lalu dia tidak berlaku adil terhadap keduanya. Ja'a yaumil qiyamati wa shiqquhu saqitun. Dia nanti datang pada hari kiamat, separuh badannya itu saqitun. Saqitun itu jatuh. Ya, miring. Nah, bahunya itu jatuh satu. Entah yang kanan, entah yang kiri. Kalau dia tidak adil. Nah, tapi tidak disebut di sini apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Ja'a yaumal qiyamati, kemudian apa? Wa shiqquhu saqitun. Separuh tubuhnya itu jatuh, miring. Kalau dia masuk neraka, ya masuk nerakanya miring. Kalau dia masuk surga, masuk surganya miring. Kada apa-apa Ustaz, biar miring, yang penting masuk surga. Nah, itu kenapa? Daripada tegak badan tapi masuk neraka. Na'udzubillah. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Faidatun at-taswiyatu wajibatun wa in kana hunaka udhrun kamaridin au haidin au nifasin. Taswiyah itu hukumnya wajib. Ya, mabit tadi itu hukumnya wajib meski ada uzur seperti sakit. Nah, jadi sakit sesakit-sakitnya. Jadi artinya kada gampang, artinya begini banyak Bapak. Ya. Sakit ya tetap ada kewajiban nginap, kecuali nanti istri-istri yang lain ridho. Abang nih sudah sakit benar, kada kawa nginap dia no. Kayak Pak ridho aja kah? Ridho. Sebagaimana Nabi kita ketika sakit yang membawa pada wafatnya beliau minta izin kepada istri-istri yang lain untuk hanya nginap di rumahnya Bunda Aisyah sampai akhirnya beliau wafat di bilik atau hujrahnya Bunda Aisyah. Nah, karena ada keridhaan. Au haid, atau istrinya haid. Karena yang wajib ini nginep aja. Ya, tidak harus melakukan hubungan badan, yang penting nginap. Au nifasin, atau karena istrinya sedang nifas. Faidatun at-taswiyatu fil mabiti faqat wajibatun. Jadi taswiyah itu adalah yang wajib itu nginepnya saja. Amma fil kiswati fayustahabbu wa kadzalikal jima'u yustahabbu. Adapun dalam hal pembagian pakaian, nah pakaian itu sama, itu hukumnya sunnah. Masalah kiswah pakaian, jadi hukumnya sunnah. Kalau bisa sama gitu kan. Dapat daster semua. Tinggal size-nya saja yang beda-beda. Nah, kalau istrinya gemuk jangan dikasih ukuran S, karena S itu artinya small. Ya kan? Kalau istrinya apa? Dan seterusnya lah. Kan ada macam-macam ukuran. Ada S small, M itu medium, lalu ada L. L itu apa? L itu apa?
largest. Largest itu besar. Kalau XL berarti extra largest ya. XXL extra largest. Nah, jadi sangat besar. Model sama, warna sama, cuman size saja yang berbeda. Nah itu sunnah kata pengarang kitab. Demikian pula jima hukumnya sunnah. Mas'alatun idza kana indahu aktsaru min zaujatin. Jika seseorang itu punya banyak istri, fasunnatu ayyabita kullal lailatin inda wahidatin. Sunnah hukumnya dia itu nginap setiap malam bergantian. Jadi istri A malam Senin, istri B malam Selasa, istri C malam Rabu, istri D malam Kamis. Nanti malam Jumat balik lagi istri yang A, begitu seterusnya. Jadi pergilirannya setiap malam. Itu sunnah. Wa yajuzu ayyabita lailataini, boleh, tapi kalau per 2 malam. Siklusnya per 2 malam. Au salasan likulli wahidatin. Atau per 3 malam. Jadi 3 malam A, 3 malam selanjutnya B, 3 malam selanjutnya C, 3 malam selanjutnya D, 3 malam selanjutnya balik lagi ke A. Itu hukumnya jaiz, boleh. Yang sunnah apa tadi? Yang sunnah apa tadi? Tiap malam berganti. Nginepnya. Jelas ya? Berarti situ bisa ditarik pemahaman. Kalau bisa berarti rumahnya jangan berjauhan. Ada ustadz di PAL 8 itu. Tidak usah sebut nama ya. Ustadz pernah datang itu. PAL 8 Manarap masuk ke dalam. Itu ada seorang ustadz. Nah, ustadz berkunjung saya itu ke rumah beliau. Yang rumah beliau itu adalah sekaligus rumah salah satu istri beliau. Nah, istri keduanya rumahnya di mana? Di situ. Masih di jalur itu, di blok itu, ya. Yang satunya di agak depan, satunya agak di belakang, tapi masih satu kompleks, satu blok. Nah, yang begitu tuh bisa tuh bergantian tiap malam. Paham antum? Ya, kalau berjauhan, satu di Banjar, satu di Amuntai, lucut pulang balik saban hari. Yalah. Misal kan, ada keluarga gitu. Satu bininya di Banjar, satunya di Amuntai. Nah, itu lucut pulang balik kalau hendak saban hari. Nah, makanya bisa dipola per 3 hari tadi. Wala yajuzu, nah di sini wala tajuzu ziyadatu an dzalika illa biridahunna. Tidak boleh lebih dari 3 hari tadi siklusnya. Per seminggu misalkan, seminggu di sini, seminggu di sini, tidak boleh. Illa biridahunna, kecuali atas keridhaan istrinya. Karena satu di Palangka, satu di Amuntai tadi misalkan. Amun 3 hari sekali lucut di jalan, ya Pak, amun sebulan sekali, sebulan di Palangka, 1 bulan di Amuntai. Ridho kada? Ridho, sudah. Yang penting ada keridhaan. Nah, jangan kena seminggu di Palangka, sebulan di Amuntai. Begitu selalu polanya. Nah ini, makanya di sini penting mengilmui itulah, jangan asal handak kita tapi kada tahu ilmunya. Mas'alatun yahrumul jam'u baina aktsara min zaujatin fi maskanin wahidin idza tahadat al marafiqu illa birridha. Haram hukumnya menggabungkan antar para istri itu yang punya banyak istri itu fi maskanin wahidin, di satu tempat, di satu rumah. Ya. Idza tahadat murafiq, ya murafiq itu fasilitasnya. Jika fasilitas di rumah itu menyatu, illa birridha, kecuali ada keridhaan antar pasangan. Ka hujratin wahidatin, seperti tinggal di satu bilik yang sama. Nah, itu hukumnya haram kecuali ada keridhaan. Amma idza istaqallat kullun minhunna, adapun jika masing-masing itu ada tempat khusus, bimaskanin khasin, di tempat khusus, ya. Misalkan satu rumah, tapi kemudian ada kamar-kamar terpisah. Satu atap, tapi ada kamar-kamar terpisah. Yang mungkin kamar mandinya juga jadi satu dengan kamar gitu. Ya, biasanya jadi satu dengan kamar, ada seperti hotel-hotel begitu kan, begitu ya, model-model hotel. Fala hurmata fi dzalik, maka yang seperti itu tidak haram.
ka syaqqatin mustaqalatin fi imaratin wahidatin. Seperti syaqqah, ya, seperti kamar-kamar yang terpisah di satu bangunan imarah, satu bangunan yang sama. Hotel, mirip-mirip hotel. Jadi antum bangun rumah besar, nah di sana ada kamar-kamar gitu. Nah, itu boleh begitu, di kamar-kamar terpisah. Jangan disatukan dalam satu hujrah, ya, fi hujratin wahidatin. Masalatun. Ini ada soalnya yang gini, Ben. Ada orang yang menggawe gini. Ya. Kada paham hukum, tapi menggawe 9 hapulang bininya. Bininya 9. Dihimpun dalam satu rumah. Masalatun. Idza haddada lailatan aw yawman li zaujatin fala yadkhulu ala ghairiha illa li hajatin kanafaqatin aw at-tahadduthi fi amrin hamin fajaizun wa dzalika li adami ibtali naubatin man 'alaiha ad-daur. Jika dia membatasi lailatan aw yauman, satu malam atau satu hari, li zaujatin, untuk seorang istri, fala yadkhulu ala ghairiha, dan dia tidak mendatangi pada istri yang lainnya, illa li hajatin, kecuali karena ada satu hajat, misalkan kana faqatin, sekedar untuk memberikan nafkah, au tahaddusi, untuk berbicara fi amrin hamin, atau ada perkara yang penting, hamin fajaizun, maka itu boleh. Wadzalika li adami ibtali naubatin, karena hal itu tidak membatalkan adanya putaran naubah atau putaran siklus, man alaiha daur, atas siapa yang ada. Maksudnya begini, dia sedang mabit di rumah istri A, lalu di siang hari di waktu tertentu dia mendatangi yang B karena hendak menyerahkan nafkah misalnya, atau ada perkara penting yang mau dibicarakan. Nah itu boleh, karena itu tidak mengganggu tadi apa, mabit. Allah taala bisa. Faraon, idza arada ar-rajulu safara aqra'a baina zawjatihi wa yakhruju billati takhruju lahal qur'ah. Jika seorang suami hendak safar, ya, hendak ke Mesir misalnya, hendak ke Turki misalnya di jalanan, atau kemana, ke Timika, Papua misalnya. Nah maka hendaklah dia mengundi di antara istri-istrinya. Jadi ditulis ngaranya A, B, C, D, lalu diguncang. Nah lalu berangkatlah istrinya yang namanya keluar dalam undian. Karena begitulah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhu, dalilnya, maqalathu as-sayyidatu Aisyatu radhiyallahu taala anha. Dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Sayyidah, ya, pemimpin para wanita, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi. Adalah Rasulullah SAW jika beliau hendak safar, beliau mengundi di antara istri-istri beliau. Nabi itu istrinya 9 dalam satu waktu. Setelah Bunda Khadijah wafat, ketika Bunda Khadijah masih hidup, beliau tidak pernah berpoligami. Setelah wafat, beliau menikah dengan seorang perempuan tua namanya Saudah binti Zam'ah. Nah, setelah itu beliau menikah dengan Aisyah bintu Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhuma. Saat itu usianya 6 tahun. Nah, dan seterusnya, itu satu-satunya wanita yang beliau nikahi dalam keadaan masih perawan, masih gadis. Sisanya itu adalah janda yang ditinggal mati suaminya atau ditinggal murtad oleh suaminya, ya, suaminya berperang lalu syahid dan seterusnya, dinikahi oleh Rasulullah SAW. 9 dalam satu waktu. Maka kalau beliau mau safar, diundi dulu. Jadi kata Bunda Aisyah begitu, ini pengakuan Bunda Aisyah. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Maka siapa saja yang keluar sahamnya, maksudnya nomor undiannya atau nama undiannya, kharaja biha ma'ahu, maka dia keluar, ya, dengan undian tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa 'alal rajuli ay yusawi bainaz zawjatil musafirati wal muqimati ma dama aqra'a bainahunna qabla safar. Wa laisa 'alal rajul, dan tidak boleh atas seorang suami,
ayyusawi bainaz zaujat, menyamakan antar istri-istrinya dalam hal musafirat wal muqimat, dalam hal safar dan mukim, madama selama aqra'a, selama dia telah mengundinya bainahunna qabla safar, sebelum safar. Maksudnya gini, kalau dia itu belum berangkat safar, meskipun sudah diundi, maka dia tetap harus memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang sama dalam hal qasam. Allah taala. Mas'alatun idza nawal intiqala, jika seseorang berniat untuk berangkat min baladin ila baladin, dari satu negeri ke negeri yang lain, lazimat taswiyatu bainal musafirati wal muqimati, maka wajib taswiyah, wajib tetap taswiyah ya, bainal musafirah, baik terhadap istri yang ikut safar maupun kepada istri yang muqimah. Itu kalau dia intiqal min baladin ila baladin. Kalau dia niatnya itu ketika intiqalnya itu lalu berhenti safar. Jadi kan begini, antum misalkan berangkat ke Saudi tapi transit dari Jakarta atau dari Banjarmasin transit ke Jakarta, nginep misalkan di Jakarta. Nah, ketika di Jakarta misalkan antum mencabut niat safar, jadi mukim. Dari Jakarta terbang lagi tidak langsung ke Saudi, tapi ke Uni Emirat Arab, ke Qatar, Dubai, nginep di sana 3 hari. Nah, itu intiqal min baladin ila baladin. Lalu kemudian tinggal di Dubai 3 hari misalnya. Antum cabut niat safarnya. Nah, ketika antum cabut niat safar, berarti kan sudah bukan musafir, maka kewajiban taswiyah itu berlaku lagi. Nah, itu repot itu. Gimana? Istrinya ditinggal gimana ya? Sebagian ditinggal. Jadi gimana solusinya? Ya sudah, jangan dicabut niat safarnya, tetap safar. Jadi boleh saja kita tuh intiqal min baladin ila baladin, tetap niatnya safar. Nanti khilaf masalah waktu safar. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, waktu safar itu maksimal 4 hari. Berapa tadi? 4 hari. Jadi misalkan Ustadz mudik ke Tanjung Kalua, berangkat hari Senin, di Kalua Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini masih hitung safar. Sabtu, Ahad baru pulang ke Banjar. Sabtu ini yang kelima, hari kelima, itu sudah tidak dianggap sebagai musafir. Maka tidak boleh dia jamak qashar. Nah, nanti hari Ahad balik lagi ke Banjar, hitungan safar lagi. Jadi yang hitungan safar itu di Senin karena di perjalanan, kemudian Selasa hari pertama, Rabu hari kedua, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini safar. Hari Sabtunya bukan musafir. Karena dalam mazhab Syafi'i maksimal berapa tadi? 4 hari. Itu pendapat yang dianggap mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i karangan Dr. Muhammad Zuhaili. Adapun ulama mazhab Syafi'i yang lain seperti Syekh Ali Raghib dalam kitabnya Ahkamus Shalah itu mengatakan tidak ada batas waktu safar. Selama dia niat safar, mau 10 hari, mau 20 hari, mau 1 bulan, selama dia masih berniat safar dan belum mencabut niat safarnya, maka dia tetap terhitung safar. Paham toh? Ada lagi yang ngeri lagi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamis Shalah, Syekh Mahmud Abdul Latif Uaidah. Sebenarnya lanjutan dari itu, beliau tegas mengatakan begini, selama masih ada niat safar, meskipun setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dia terhitung safar. Nah, kitabnya ada. Dan konon Syekh Hasbi As-Siddiqi dari Aceh itu ketika beliau belajar ke Jogja, Syekh Hasbi As-Siddiqi itu pengarang banyak kitab, ya, terutama kitab di bidang sakofah. Ini bacaan antum itu kitab-kitab sakofah, jangan bacaannya terelie terus. Ya, novel-novel yang bikin baper saya dibaca. Jadi kalau pulang aja, kalau di pondok nggak usah baca itu. Mau pas imtihan atau ikhtibar atau tidak, baca buku-buku sakofah aja, tentang sahabat Nabi, kisah Qasasul Anbiya. Masih banyak kitab yang perlu kita baca ketimbang novel-novel fiksi yang mohon maaf
kadang tidak terlalu berfaedah. Nah, kembali ke tadi itu, beliau itu berpuluh-puluh tahun selama di Jogja, dari mahasiswa sampai menjadi dosen, itu niat safar. Jadi salatnya selalu di jamak qashar. Itu namanya Syekh Hasbi As-Siddiqi dari Aceh. Khalas. Mas'alatun idza safara wa nawal iqamata lazimatit taswiyah, lazimathu taswiyah. Jika seseorang itu safar lalu dia berniat iqamah. Iqamah artinya dia mukim, berhenti safarnya, maka wajib dia melakukan taswiyah. Maka tadi caranya ya, tetap niat safar. Mas'alatun idza kanat rahatu zauji lailan sawa lailan wa idza kanat rahatuhu naharan sawa naharan. Allah taala apa maksudnya. Far'un idza tazawwaja ar-rajulu zawjatan jadidatan kanatiz zawjatu bikran aqama az-zawju 'indaha sab'an. Jika seseorang laki-laki menikahi seorang wanita, ya, istri jadidatan, istri yang baru, sudah punya 2 istri, nikah lagi, istri yang ketiga misalnya. Maka dan istrinya yang baru itu bikran, perawan, gadis, aqama az-zawj, maka suami itu mukim indaha di rumah istrinya yang baru itu sab'an, sebanyak 7 hari 7 malam. Jadi ini hukum khusus. Padahal dia sudah punya 2 istri sebelumnya. Tapi ini ada hukum khusus karena dia baru menikah lagi dengan istri yang baru dan istrinya itu bikr, maka dia mabitnya 7 hari 7 malam. Mabitnya 7 malam. Nah, setelah berlalu 7 hari 7 malam, baru nanti kembali normal qasamnya. Kalau per hari ya per hari, kalau per 2 hari per 2 hari, 3 hari per 3 hari. Wa idza kanatiz zaujatul jadidatu sayyiban, kalau istrinya yang baru itu sayyiban, janda, aqama indahu salasan, maka hukum khususnya itu berlaku 3 hari. 3 hari saja, setelah itu normal. Li hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulul bikra 'ala sayyibi aqama 'indaha sab'an wa qasama. Ya, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika seorang laki-laki menikahi bikr, gadis atau perawan, 'ala sayyib, atas janda, aqama 'indaha sab'an wa qasama, maka dia tinggal mabit di istrinya yang baru itu 7 malam. Kemudian qasama, dia membaginya dengan sama rata. Wa idza tazawwaja sayyiba 'alal bikr, dan jika dia menikahi janda, ya bukan bikr, bukan perawan, aqama 'indaha salasan summa qasama, maka dia tinggal di sana 3 hari kemudian qasama, ya, dibagi seperti biasa. Rawahu arba'ah. Wa laysa 'ala az-zawj qada'an hadhil muddah, dan tidak ada kewajiban mengqada. Tidak ada kewajiban mengqada atas hal ini. Jadi tidak perlu diqada karena ini hukum khusus. Kan tadi qasam itu pada asalnya harus sama rata. Tapi begitu ada nikah baru maka tidak perlu diqada. Masalatun terakhir. Yustahabbu lizauji idza tazawwaja bi imra'atin jadidatin wa kanat sayyiban. Disunnahkan, yustahab lizauj, bagi seorang laki-laki, idza tazawwaja bi imra'atin, jika dia menikahi seorang wanita yang baru, istri yang baru, wa kanat sayyiban, dan istrinya itu janda, ayyu khayyaraha, hendaklah dia memilihnya, baina ayyu qima indaha salasan bila taswiyatin aw sab'an wa yaqdiya li ghairiha, maka dia ada pilihan ayyu khayyaraha, dia boleh memilihnya 2 pilihan. Pilihannya apa? Baina ayyuqima indaha, yang pertama dia tinggal di istrinya yang baru, yang janda itu salasan 3 malam bila taswiyatin, tanpa taswiyah. Maksudnya selama 3 malam itu tidak taswiyah, meskipun setelah berlalu 3 malam wajib kembali taswiyah. Atau pilihan yang kedua, sab'an, 7 hari. Pada tadi dalam matan kan kalau istrinya sayyiban berapa hari? 3 hari. Kalau bikr berapa hari? 7 hari. Nah, ini ada pilihan ternyata kalau istrinya sayyiban. Pilihan pertama, dia 3 malam, setelah itu kembali tasbiyah.
Atau dia 7 malam wayak dia li ghairiha, tapi kemudian dia mengkodok bagi yang lain. Aman tuh? Paham tidak? Belum? Kasih contoh. Amin nikah dengan istri yang ketiga. Istri yang ketiga ini janda. Ya. Nah, secara hukum harusnya Amin itu mabit di situ berapa malam? 3 malam. Kalau dia milih 3 malam, maka berarti malam keempat di istri pertama, malam kelima di istri kedua, malam ketujuh ke istri ketiga, gitu. Malam ke-8 balik lagi istri pertama, malam 9 istri ke seterusnya. Ya Min ya, jelas Min. Nah ternyata Amin ini, masya Allah gitu, pengen 7 malam di istri yang baru. Harusnya berapa malam tadi? Berasanya berapa malam? 3 malam. Berarti dia ngambil bonus berapa malam? 4 malam. Nah yang 4 malam itu wajib dikodok. Dikodoknya gimana? Semingguan berarti kan 7 malam di istri yang baru yang janda tadi itu. Janda beranak 1. Buy one get one free. Nah yang 4 hari itu dia wajib kodok. Kodoknya gimana itu? Yang 4 hari. Berarti setelah itu 2 malam di istri yang pertama, 2 malam istri yang kedua. Nah, baru setelah itu siklusnya baru normal. Anggap malam selanjutnya ke istri pertama, malam selanjutnya ke istri kedua, malam selanjutnya baru istri yang baru tadi yang janda tadi. Itu kalau siklusnya per 1 hari. Jelas Min? Sudah jelas? Hah? Nah gitu maksudnya begitu ya. Nah itu saja. Ini bahasan berat tapi ya harus disampaikan karena amanah ilmiah untuk menyampaikan ilmu. Ustaz dari tadi juga nunduk terus tuh, nggak berani ngeliat ke sana. Paling ke sana. Malu juga sebenarnya menyampaikan materi ini, apalagi di hadapan akhwat. Tapi apa boleh buat? Ini amanah ilmu harus disampaikan. Ini ada titipan doa. Mohon doanya buat keluarga Ulun dan anak-anak Ulun atas nama Nanda Fahrian usia 28 tahun, kemudian Eni Khairun Nisa usia 23 tahun. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang salihah keduanya, menjadi anak yang salihah, ta'atan li abawiha wa ta'atan li rabbiha. Allahumma tawil umrahuma fi sihhatin wa afiyatin. Allahumma jaimanahuma ka imani nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kirimkan Fatihah untuk kita semua yang hadir di majelis ini, kemudian yang ada di pondok pesantren ini, yang ada di sekitar pondok ini, kemudian ayah bunda kita, keluarga kita, siapapun orang yang sudah pernah berbuat baik kepada kita, mudah-mudahan disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabul hajatnya. Bagi yang sudah meninggal mudah-mudahan dilapangkan dan diterangkan kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal arda abadan abada innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna minal ulama wal 'amilin wal mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umur walidina,
Allahumma sahhil umura ma hadina hada ma hadarul ma'rif madamatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.